Jadi dalam hal ini Abu Rimsah membawa anaknya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, apalagi pada zaman sekarang perlu dilestarikan budaya seperti ini. Anak-anak dihadirkan ke tempat-tempat yang baik. Kenapa? Supaya mereka tidak dilalaikan oleh segala macam perkara-perkara yang bisa melalaikan. Ya, tontonan-tontonan yang berbahaya, yang mengandung syahwat dan mengandung syubhat. Jadi kalau mereka tidak hadir di majelis ilmu ini, mereka akan sibuk dengan aktivitas lain yang kita tidak bisa menjamin apakah aktivitas itu berguna bagi mereka atau justru berbahaya. Dia buka HP, ya, aplikasi apa macam. Di situ kan belum tentu semuanya baik. Banyak syahwatnya. Tapi yang dia dengar ceramah, Ustaz. Oke, ceramah. Ceramah belum tentu baik. Banyak ceramah yang mengandung syubhat. Banyak orang belajar agama dari media. Di dalamnya berisi syubhat. Karena yang berceramah di media ini siapa saja. Ahli sunnah ada ceramah, ahli bid'ah pun ada di situ. Semua. Jadi, berbahaya juga. Makanya dikatakan di sini, sibukkan mereka dengan majelis ilmu, bertalaki istilahnya. Nah, menghadiri majelis ilmu itu berarti kita melestarikan budaya talaki, menerima ilmu langsung dari seorang syekh, dari seorang guru yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Nah, jadi talaki. Tidak belajar sendiri, tidak belajar otodidak. Ini dalam Islam ini kita diarahkan untuk talaki itu. Tidak otodidak. Ya. Baca sendiri boleh, tapi harus ada pendampingan dari ulama mendampingi apakah pemahaman kita itu benar atau tidak. Jangan kita ambil kesimpulan sendiri, ini berbahaya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Apakah ini anakmu?" Abu Rimsah menjawab, "Iya." Kemudian dia pertegas, "Benar, ini adalah anakku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Nabi mengatakan, "Janganlah ia berbuat jahat kepadamu dan janganlah engkau berbuat jinayah atau berbuat jahat kepadanya." Maksudnya jika ia berbuat atau melakukan jinayah, pelanggaran dalam bentuk pidana ataupun lainnya, maka pelanggaran itu ia yang menanggungnya, bukan kamu. Dan jika kamu yang melakukan jinayah itu, maka jinayah itu kamu yang menanggungnya, bukan dia. Jadi setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Jadi ini sebenarnya melalui pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau ingin menghentikan suatu kebiasaan buruk zaman jahiliyah, yaitu kebiasaan balas dendam terkait dengan pelanggaran jinayah atau pidana. Ya, pada zaman jahiliyah itu ketika seseorang membunuh orang lain dari suku tertentu, maka suku tersebut akan membunuh ayah si pembunuh itu, atau membunuh saudaranya, atau sejumlah orang dari keluarganya. Maka Nabi menghentikan kebiasaan tersebut dengan beberapa hadisnya, di antaranya hadis ini. Ya. Janganlah ia berbuat jahat kepadamu dan janganlah engkau berbuat jahat kepadanya. Nah, akibat perbuatan jahat, ya, si anak ini akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Tidak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian Abu Rimsah mengatakan, aku melihat uban berwarna merah di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini berbeda dengan riwayat sebelumnya. Dalam riwayat yang sebelumnya itu dikatakan rambut beliau telah beruban. Sama-sama riwayat Abu Rimsah. Tapi riwayat ini lebih jelas, lebih bagus, kata Imam At-Tirmizi. Dia melihat rambut Rasulullah, uban Rasulullah berwarna merah. Jadi di sini dia hanya menyampaikan atau menjelaskan warna rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satu penegasan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya atau menyemir rambutnya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa merahnya rambut Rasulullah itu disebabkan karena disemir. Ada yang berpendapat merahnya rambut Rasulullah itu disebabkan karena diminyaki tadi, diberikan
minyak sehingga warnanya berubah karena minyak rambut yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat ternyata hadis Abu Rimsah ini tidak bertentangan sebenarnya dengan hadis Anas bin Malik. Tapi kalau yang dimaksud dengan warna merah disebabkan karena Rasulullah menyemirnya, ini bertentangan. Kalau sudah bertentangan berarti yang kita unggulkan adalah hadis sebelumnya, hadis yang versi Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyemir rambutnya. Kemudian hadis ke-46 diriwayatkan dari Sufyan ibn Waqi'. Ia mengatakan, haddatsana abi, telah bercerita kepada kami ayahku, itu Waqi', dari Syarik, dari Utsman bin Mauhab. Ia berkata, su'ila Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditanya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya? Qala na'am. Ya, Abu Hurairah menjawab, iya. Jadi di sini menurut Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya. Namun ada versi lain, kata Imam At-Tirmizi, Abu Awanah meriwayatkan hadis ini dari Utsman bin Abdullah ibni Mauhab. Dia berkata, hadis yang seperti ini berasal dari Ummu Salamah, bukan dari Abu Hurairah. Nah, jadi kalau kita lihat sepintas, hadis nomor 46 ini bermasalah. Di situ ada seorang perawi bernama Syarik Al-Qadhi. Para ulama mengatakan ini adalah perawi yang hafalannya jelek, hafalannya tidak bagus. Kemudian dia meriwayatkan satu hadis yang isi hadis itu bertentangan dengan perawi yang thiqah. Perawi-perawi yang lebih kuat hafalannya, daya ingatnya. Dan isinya menyelisihi, berbeda, kontradiksi, ya. Maka yang kita ambil adalah riwayat Anas yang lebih kuat dan didukung oleh riwayat-riwayat sahih yang lain. Sedangkan riwayat ini kita tidak terima. Ada dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Utsman bin Abdullah ibni Mauhib bahwasanya dia berkata, aku pernah menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ummul mukminin. Kemudian Ummu Salamah mengeluarkan sehelai rambut dari rambut-rambut Nabi. Jadi disimpan rambut Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Rambutnya disimpan di sebuah tempat. Beliau mengeluarkan sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperlihatkan kepada kami. Dan sehelai rambut tersebut sudah disemir, sudah diwarnai. Dalam riwayat yang lain dikatakan, keluargaku menyuruhku pergi menemui Ummu Salamah. Ini kata Utsman bin Abdullah. Aku diperintahkan untuk pergi menemui Ummu Salamah. Ini juga ada dalam Sahih Al-Bukhari. Dengan membawa sebuah bejana. Ya. Bejana yang terbuat dari perak. Yang di dalamnya ada sehelai rambut di antara rambut-rambut Nabi. Jadi di dalam bejana itu ada sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu jika ada orang yang terkena ain atau terkena satu penyakit seperti sihir dan sebagainya, maka keluarganya akan mengirim utusan menemui Ummu Salamah agar direndamkan rambut Nabi ke dalam air yang mereka bawa. Di air itu untuk pengobatan, dalam air itu direndamkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat beberapa rambut di dalamnya yang berwarna merah. Nah, jadi dalam versi ini tidak ada dijelaskan kenapa warnanya merah. Apakah karena disemir atau karena sebab yang lain. Nah, bisa jadi, kata Al-Ismaili, dia mengatakan bisa jadi rambut-rambut itu menjadi merah setelah terkena minyak wangi. Nah, jadi banyak versi, ya. Nah, jadi banyak versi riwayat tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-47, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan telah bercerita kepada kami Ibrahim ibni Harun
dari Nadar ibni Zurarah, dari Abi Janab, dari Iyad bin Laqit, dari Al-Jahdamah, istri dari Bishr ibn Khassasiyah. Perempuan itu tadi berkata, istri Bishr berkata, ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad ightasal. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya sambil mengusap kepala beliau karena beliau baru selesai mandi. Wa bi ra'sihi rad'un min hinna aw qala radghun, syakka fi hadha syekh. Sedangkan di kepala Rasulullah ada rada' ataupun dari hinna, rada' dari hinna. Dalam riwayat yang lain dikatakan radghun. Di sini syekh yang salah seorang perawi hadis yaitu Ibrahim bin Harun ragu apakah rad'un atau radghun. Radghun di sini artinya apa? Celupan. Celupan dari za'faran, sejenis tumbuhan yang berwarna kuning. Ya. Jadi radghun itu semacam celupan dari za'faran, berwarna dia. Al-Jahdamah mengatakan bahwa ia melihat hinna yang terkumpul di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian pensyarah hadis. Tapi ini tidak berarti hinna, tidak berarti hinna yang sebagaimana telah kita jelaskan yang berwarna merah itu untuk digunakan mewarnai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau untuk menyemir ubannya. Bisa jadi beliau menggunakan hinna tersebut untuk pengobatan atau untuk mendinginkan kepala beliau atau untuk keperluan lainnya. Jadi berdasarkan keterangan ini, boleh jadi yang dilihat oleh wanita tadi di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah hinna yang digunakan untuk mewarnai rambut, tapi hinna yang digunakan itu hanya untuk pengobatan. Mungkin ada luka di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menggunakannya untuk mengobati luka tersebut atau untuk mendinginkan kepalanya atau untuk keperluan-keperluan yang lain. Di samping hadis yang baru saja kita sampaikan tadi, di situ ada seorang perawi yang bernama An-Nadar ibni Zurarah, seorang perawi yang mastur, yang tidak begitu diketahui kepribadian dari perawi tersebut. Jadi dengan kata lain, hadis tersebut bermasalah, lemah, sehingga hadis ini tidak bisa mengalahkan kekuatan hadis-hadis sahih yang sudah pernah kita sampaikan dari Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mendukung riwayatnya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beruban, ubannya sedikit, sehingga Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Kalaupun rambut Nabi berwarna merah berdasarkan penuturan dari beberapa riwayat, itu disebabkan karena minyak rambut yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga merubah warna rambut Nabi yang putih itu. Itu kesimpulannya. Itu pendapat yang paling kuat ya, setelah mempertimbangkan semua riwayat-riwayat tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengajian kita untuk malam yang mulia ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.